Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 2 bersama Sueknya Adi Susilo SPDI. Isi materi Sholat Tarawih. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami pelaksanaan sholat tarawih. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan sholat tarawih. Sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sudahkah anak-anak membiasakan diri mengamalkan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran ketika bulan Ramadan tiba? Sebagai anak muslim, kamu tentu harus membiasakannya. Sholat tarawih dan tadarus Al-Quran merupakan perbuatan terpuji dan berpahala sangat besar. Tahukah kamu 3 pintu utama pada bulan Ramadan? 3 pintu utama tersebut adalah 10 hari pertama akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 hari kedua akan mendapatkan ampunan, dan 10 hari ketiga akan terbebas dari api neraka. Pengertian dari sholat tarawih. Tarawih berasal dari bahasa Arab yang artinya istirahat. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat. Sholat tarawih dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat isya. Sholat tarawih memiliki rakaat dan bacaan yang panjang sehingga dalam melaksanakannya memerlukan istirahat. Istirahat dilakukan setiap selesai salam dan hanya sebentar. Setelah itu, sholat tarawih dilanjutkan lagi. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Artinya, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan sholat tarawih selama 1 bulan. Dalam pelaksanaan sholat tarawih dan witir, pelaksanaan sholat tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Tempatnya bisa di masjid, di musola, atau di rumah. Waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya hingga sebelum masuk waktu sholat subuh. Jumlah rakaat sholat tarawih ada 2 macam, sebagaimana yang dilaksanakan umat Islam pada saat ini. Ada yang mengerjakan sholat tarawih dengan 8 rakaat, dan ada pula yang mengerjakannya dengan 20 rakaat. Masing-masing memiliki ketentuan atau tata cara yang berbeda. Bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim.
Usolli sunnatat tarawihi arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati imama ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat tarawih 4 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Kedua, setiap sholat dilaksanakan dengan 4 rakaat hingga seluruhnya, dikerjakan dengan 2 kali salam. Di setiap rakaatnya, imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setelah selesai 4 rakaat, dilanjutkan dengan istirahat sebentar. Ketika istirahat, para jamaah membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tahibul afwa fa'fu anni. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon surga kepadamu, dan aku berlindung dari api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberikan pengampunan, maka ampunilah aku. Yang ketiga, selesai berdoa, dilanjutkan mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat lagi. Selesai salam, beristirahatlah sebentar sambil membaca doa di atas tadi. Yang keempat, setelah selesai sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Pelaksanaan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang artinya sebagai berikut. Aisyah radhiyallahu anhu ditanya tentang sholatnya Rasulullah SAW. Pada bulan Ramadan, Aisyah berkata, tidak pernah Rasulullah SAW menambah di bulan Ramadan dan tidak juga di bulan lainnya, lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat-rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat-rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat, tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat tarawih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati imama ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Setiap sholat terdiri atas 2 rakaat, sehingga dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan sepenuh 10 kali kalam, di setiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setiap selesai 2 rakaat, istirahat sebentar. Saat istirahat, imam mengucapkan sholawat sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Para jamaah menjawab sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaih. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepadanya. Kemudian dilanjutkan sholat 2 rakaat lagi. Setelah salam,
istirahat sambil membaca sholawat seperti sebelumnya sampai pada sholat tarawih yang terakhir. Selesai sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat, yaitu 2 kali salam. Sholat witir yang pertama sebanyak 2 rakaat dan yang kedua 1 rakaat. Untuk keutamaan sholat tarawih, yang pertama menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melatih kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan ibadah sholat sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dapat menghapuskan dosa atau amalan-amalan tercela lainnya. Yang kelima, dikabulkannya doa dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mendapatkan Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan yang terakhir, mempererat silaturahmi serta sesama kaum muslimin muslimat. Demikian materi sholat tarawih pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya buat Pak Guru, umumnya buat anak-anak sekalian. Untuk tugasnya, anak-anak nanti membuat video praktek sholat di rumah, kemudian dikirim lewat email Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.